Selanjutnya, Taeyong pun melanjutkan langkahnya menuju ke meja nomor 10 itu. Yakin menoleh dan tersenyum hangat melihat wajah putranya sangat dirindukan sedang berdiri tak jauh darinya. Tutuplah merindukan aku, ucap Yakin melembut. Taeyong merindu ucapan ibunya. Sebenarnya dia juga sangat merindukan wanita berbahaya itu, tapi keadaan yang membuatnya tak bisa menemui ibunya secara leluasa. Oma baik-baik saja kan? Oma sangat merindukanmu. Biasanya Oma menunggumu pulang dari kantor dan menyiapkan makanan untukmu, tapi sekarang di rumah terasa sangat sepi, ucap Nyonya Kim sedih. Oma bisa datang dan menginap ke apartemen Yen. Dengan begitu Oma tak merasa kesepian lagi. Aku memang sudah tidak akan pulang ke rumah Oma. Ayah sudah tidak menganggapku lagi. Siapa yang beritahu Oma? Tanya yang serius. Teman Oma pemilik butik tempat Mama memesan gaun pengantin, jawabnya Yakin tersenyum tipis. Dia baru ingat jika Madam Lee juga mengetahui tentang pernikahannya. Ternyata bukan Chen pelakunya. Hampir saja dia ingin mengumpat pria itu. Demi Oma, aku hanya tidak ingin masalah muncul lagi karena pernikahan kami. Jadi lebih baik aku tidak memberitahu siapapun. Jelas Theo. Theo kemudian beranjak dari duduknya dan mencari Yen yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama kemudian gadis berambut panjang itu pun datang. Ia juga tak kaget melihat keberadaan Nyonya Kim di sana. Annyeonghaseyo Nyonya. Salamnya langsung membongkok hormat. Oma sudah tahu tentang pernikahan kita, jawab dia itu. Yang kembali menatap ke arah Nyonya Kim. Maaf jika kami tidak memberitahu. Nyonya, Oma, jawabnya masih kaku dengan kata Oma. Bencana, aku mengerti dengan keadaan kalian. Bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Nyonya Kim lambat. Dia tersenyum lalu mengangguk pelan. Ian mengangguk mantap. Nyonya Kim berdiri dari duduknya dan langsung memeluk hangat gadis itu. Aku benar-benar tidak sabar menantikan cucu pertamaku lahir. Aku sangat bahagia. Bel apartemennya berbunyi. Ian sedang sibuk di dapur pun langsung menyuruh Taeyong untuk membukakan pintu. Opa dulu lihat siapa yang datang, serunya. Ini ada kiriman dari ibu Anda, Tuan. Oma, oh baiklah, terima kasih. Jawab Taeyong masih kebingungan sembari menerima. Itu siapa, Opa? Tanya Ian datang dari dapur dan melihat sebuah kardus besar di atas mejanya besar kali. Apa isinya? Terlihat penasaran. Taeyong bela manggil pelan. Tadi aku udah bilang Oma yang berikan itu. Oma, Oman Ian langsung duduk di samping Taeyong dan melihat isi dari kardus itu. Ian sangat terharu mendengar isi dari surat itu. Langsung muncul di pikirannya, andai saja Tuan Kim menerimanya. Sepertinya yakin pasti Taeyong tidak akan seperti ini. Ian tahu sebenarnya sulit bagi Taeyong melepaskan semuanya yang sudah melekat pada dirinya sejak kecil.
Hei, kenapa bengong? Siap Taeyong menyadarkan lamunan istrinya. Tidak, aku hanya terharu ibumu sangat baik padaku, gumam Yen, tanpa sadar air matanya menetes. Weh, apa yang akan opa lakukan? Aku sedang hamil, sebaiknya opa tidak macam-macam. Tanya Yen kaget dengan gerakan tiba-tiba Taeyong. Mata Yen tertutup rapat saat Taeyong mendaratkan ciumannya di bibir mungilnya. Aigo, ada apa lagi dengan pria ini? Pikirnya. Beberapa bulan kemudian, perut Yen sudah mulai membesar dan hanya bisa membantu para pegawainya sebentar karena Taeyong yang tidak mengizinkannya. Selain itu, dia juga sudah mulai mudah lelah semenjak ukuran perutnya besar. Opa, aku lapar. Aku ingin makan ayam goreng dan kimchi. Suara yang terdengar kepala gadis itu menyambul keluar melihat Taeyong sedang sibuk mengantarkan pesan. Bukan aku opa, tapi anak kita. Regian menunjukkan wajah malasnya. Andai saja bayi perut Yen bisa mengadu pedayanya jika bukan dia yang ingin makan, tapi memang keinginan ibunya sendiri. Dia menghela nafas panjang dan akhirnya mengangguk pelan. Baiklah sayang, aku akan membelikannya. Tunggu sebentar nih. Ia tersenyum lebar dan mengangguk. Dia kembali masuk ke ruangan kerjanya. Kau juga lapar kan sayang? Ayah akan segera membawakan makanan lagi untuk kita. Gemarnya sembari mengelus-ngelus perut besarnya. Dia duduk di sebuah tempat makan cepat saja sembari menunggu pesanannya datang. Karena kondisi sangat ramai, dia pun menunggu cukup lama. Beberapa saat kemudian tiba-tiba seorang pria tua turun dari mobil mewahnya dan melangkah ke arahnya. Kening Taeyong langsung mengkerut begitu melihat pria itu. Taeyong hanya diam dan melihat ke arah lain. Dia tidak ingin melihat wajah ayahnya sendiri karena itu akan membuat emosinya akan meningkat tiba-tiba. Apa kau tidak berani menatapku karena menyesal telah memilih gadis itu? Jawab Tuan Qin. Aku tak ada waktu berdebat denganmu. Cetus Taeyong melanjutkan langkahnya. Kudengar istrimu sudah hamil besar. Jawab Tuan Kim sontak membaru langkah Taeyong terhenti. Dia pelan berbalik dan menatapnya tajam. Kupikir kau sama sekali tidak peduli pada kami. Aku memang tak peduli pada kalian, tapi aku akan peduli pada cucuku. Jawab Tuan Kim serius. Jika anak melahir berjenis kelamin laki-laki, maka aku akan mengambilnya untuk ikut bersamaku. Tuan Kim hanya menyaringi, kau tak akan bisa menghalangiku. Biar bagaimana dia juga keturunanku, dan aku butuh seorang penerus Xinhua. Dia akan bersamaku sejak kecil, dan untuk wajarkan bagaimana caranya menjadi pemimpin yang tegas dan mengutamakan nama baik keluarga besar, bukan seperti ayahnya ini. Taeyong menghafal tanya kuat. Bisa-bisanya pria tua itu memiliki pikiran seperti ini. Dia membenci Yen, tapi jangan mengambil anaknya. Benar-benar munafik. Tidak, aku justru tidak akan membiarkan putraku dididik menjadi orang egois dan sombong seperti ini.
Suara pintu terbuka membuat Ian tersenyum begitu melihat kedatangan suaminya dengan menenteng plastik berisi ayam goreng di tangannya. "Kamu apa?" seru Ian dengan cepat langsung menyambar pengurusan itu dan menyantap isinya. Kunyah Ian melambat begitu menyadari raut wajah Taeyong yang tampak bersama. "Opa, kenapa? Opa lelah? Aku merepotkanmu ya, Miani?" Pria itu kemudian tersenyum tipis, kemudian mengelus rambut panjangnya. "Tidak apa-apa sayangku, cepat habiskan makananmu. Jika ada sesuatu ceritakan padaku, Opa, jangan disimpan sendirian." Taeyong mengangguk pelan. "Ya sayang, lanjutkan makannya nih, aku membantu pegawai kita dulu di depan." Taeyong terus memikirkan ucapan ayah tadi, apa yang harus dia lakukan untuk menahan rencana itu. Dia mulai berpikir lebih baik memiliki anak perempuan saja daripada laki-laki. Jika nanti putra mereka diambil, dia tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya Ian saat itu. Dia terus melamun sampai tidak sadar Kajin dan Eren sudah berdiri di sampingnya. Dia menghela nafas kasar. "Ada apa kau datang ke sini?" "Aku mengantar kasih. Kau membawakan donat untuk adiknya. Sekalian ingin bertemu denganmu," ucap Chen sembari merangkul Eren. "Tadi Ian merangkul pesan, dia ingin makan donat di tempat langganan kami dulu, jadi kubawakan saja ke sini," jelas Eren. Alis yang terangkat cincang. "Dia baru saja selesai makan ayam goreng dan ingin makan donat juga." "Ais, wanita itu," serunya geleng-geleng kepala. "Aigo, perutmu sudah sangat besar. Sepertinya sebentar lagi dia akan keluar," ucap Eren memegang kuda bahu Ian. "Kamu ingin anak-anak laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki." "Perempuan," jawab pasangan suami istri itu bersamaan. Ian langsung menatap Taeyong lekat. "Ya, bukan kau pas saat ingin bayi laki-laki," serunya. Eren dan Chen sedang berjam mesra di tempat tidur mereka dan akan melanjutkan kegiatan itu sebentar lagi. Bibir Chen terlihat sangat seksi di mata Eren, apalagi saat sedang berwarna merah seperti sekarang ini, membuat Eren tak ingin menghentikan kecupan yang diberikan pria itu. "Weh, kau menyukai bibirku ya?" beban Chen pelan sembari tersenyum tipis. Eren membalas senyuman pria itu dan mengangguk pelan. Tangannya melingkar indah di leher Chen mengisyaratkan agar kasihnya itu menciumnya lagi. Chen dengan cepat dan melemparnya salaman. Tiba-tiba ponsel Eren berbunyi membuat kegiatan mereka tertahan. "Tunggu sebentar, Opa, ada yang menelponku," ucapnya mendorong dada Chen yang sudah. Eren menaikkan lengan baju tidurnya yang sudah sempat diturunkan pria itu, kemudian melihat ponselnya di atas meja. Chen melihat jam di sampingnya. "Siapa yang menelpon malam-malam begini?" "Ini aku Taeyong, sepertinya Ian akan melahirkan. Sekarang kami sudah di perjalanan menuju rumah sakit," jawab suara dari seberang sana yang ternyata adalah Taeyong. Mata Eren melebar. "Mo,
Ian akan melahirkan sekarang. Kalau begitu aku akan segera ke sana bersama Jin. Jin yang mendengar itu ikut bergegas semakin pagiannya kembali. Awalnya dia ingin memarahi sembilan pohon itu karena telah mengganggunya bersama Erin. Tapi saat tahu itu Taehyung, dia langsung mengurungkan niatnya. Kau bisa sayang, ucap Taehyung sembari melus-lus rambut Ian yang sudah agak basah karena keringat. Ian menghilang pelan mengisyaratkan suaminya bahwa dia tidak tahan rasa yang amat sakit yang baru pertama kali dia rasakan. Bencana sayang, kau pasti bisa. Taehyung mencium kening Ian dan menganggap erat tangan istrinya. Erin dan Chen akhirnya sampai di rumah sakit tempat Ian bersalin. Erin dapat mendengar teriakan adiknya di dalam sana. Ian sudah melahirkan, gumannya. Semoga ibu dan bayinya sehat dan selamat, ucap Chen mengelus bahu Erin. Tak lama kemudian, suara tangisan bayi pun terdengar dari dalam sana. Semen Erin langsung terpancar di wajahnya. Opa, keponakanku sudah lahir, serunya bahagia. Chen mengaku mantap, suara tangisannya keras sekali. Ku yakin anak mereka laki-laki, ucapnya. Selamat Tuhan, anak Anda berjenis kelamin laki-laki dan sangat sehat, ucap dokter itu. Detak jantungnya terasa berhenti sebentar. Bukannya dia tidak bahagia punya anak laki-laki, tapi dia takut ayahnya akan mengambil putranya dan memisahkan mereka. Perlahan dia mengenang bayi mungil itu menatap lekat wajah mungil yang masih kemerahan. Dia kemudian melihat ke arah Ian yang masih terpedal lemas tempat tidurnya. Karena kenapa dadanya terasa begitu nyeri. Ian memberikan nasi pada bayi mungilnya. Bayi itu tampak sangat tampan seperti ayahnya. Pipi kamu dan bibir tipisnya yang memerah terlihat sangat lucu saat menyedot. Ayah kau tampan sekali, ucap Erin menatap wajah keponakannya. Namun pria itu tampak tak memperdulikan ucapannya dan hanya menatap kosong. Dada raut bahagia di wajahnya seperti ayah lainnya yang menyambut kelahiran putra mereka. Ia juga merasa bingung melihat ekspresi suaminya kenapa dia seperti tak bahagia atas kelahiran putranya. Taehyung kemudian melihat ke arah Ian yang sedang memberikan nasi untuk bayi mereka. Pria itu beranjak dari duduknya dan melangkah mendekati Ian. Namun yang bagus dari imut tambah Erin, Jin memperhatikan Taehyung sejak tadi dan merasa ada yang aneh dengan sikap pria itu. Ikut aku, ya, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kumanja menatap serius sahabatnya itu. Jin dan Taehyung duduk di halaman belakang rumah sakit. Ada apa denganmu, Tae? Kenapa kau seperti tidak bahagia dengan kelahiran putramu? Apa telah terjadi sesuatu? Ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Dia menghela nafas panjang dan menatap langit-langit malam di si bintang-bintang. Jika putraku laki-laki, ayahku akan mengambilnya untuk dijadikan pewaris Silwa. Mata Chen melebar. Mau, Shinja, ayahmu mengatakan itu. Ayahmu masih waras kan? Serunya.
Teh menggenang pelan. Aku tidak tega memberitahunya Jin. Dia pasti tidak terima lagi, tapi aku akan berusaha menahan ayahku agar tidak mengambil putra kami. Bagaimana kalau kalian sembunyi dulu? Aku bisa mencarikan tempat tinggal yang jauh dari sini. Mungkin akan sulit Jin mengingat ada kafe yang harus kami urus. Hanya kafe itu sumber penghasilan kami. Ditambah biaya sewa rumah pasti akan mahal. Aku tak ingin merepotkanmu. Jelas Teh. Theo dia benar-benar berpikir sinak mungkin dia bisa, tapi bagaimana caranya menjelaskan pada Ian wanita itu pasti sangat kaget dan sedih tentunya. Aku akan coba beritahu Ian dan memikirkan tawaran dari Mujin, ucapnya. Jin mau paham, baiklah Teh, tapi sebaiknya kau cepat mengambil keputusan.